Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia semua. Berjumpa lagi dengan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anita Lestari, Arina Waldati Fadlah, dan juga Isra Julaikoh. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan praktikum yang telah kami lakukan, yaitu mengenai topik 6 dengan judul pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Berikut ini beberapa pemaparan dari praktikum yang telah kami lakukan dan juga alat dan bahan yang diperlukan di dalam praktikum kami. Selamat menyaksikan. Yang pertama yakni dasar teori. Aktivitas enzim didefinisikan sebagai ukuran jumlah hilangnya substrat atau bertambahnya produk yang terbentuk per satuan waktu. Pada tahun 1961, Komisi Enzim dari IUB mendefinisikan satuan aktivitas enzim yaitu unit atau U besar, yang kemudian dikenal sebagai International Unit atau IU, yaitu jumlah enzim yang menyebabkan hilangnya 1 mikromol substrat per menit dalam kondisi tertentu. Aktivitas spesifik enzim didefinisikan sebagai jumlah unit enzim per miligram protein. Aktivitas spesifik dapat digunakan sebagai ukuran kemurnian enzim. Sebagian besar enzim adalah protein, sehingga aktivitasnya dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti pH dan suhu. Setiap enzim memiliki kondisi optimum di mana laju reaksinya paling cepat. Enzim katalase terdapat pada hati, wortel, kentang, dan sebagainya. Enzim ini mengkatalisis reaksi penguraian hidrogen peroksida menjadi air dan gas oksigen. Secara kualitatif, aktivitas katalase dapat diukur dari oksigen yang terbentuk. Rumusan masalah: bagaimana pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim katalase? Kemudian alat dan bahan. Yang pertama, alat: terdapat tabung reaksi, rak tabung reaksi, pembakar spiritus, kaki 3 dan kasa, termometer, dan juga penggaris. Yang kedua yakni bahan: terdapat larutan hidrogen peroksida atau H2O2, jus wortel di mana 100 gram wortel ditambah dengan 200 ml air, di blender hingga halus. Saring untuk memisahkan ampasnya. Pembuatan jus wortel dilakukan sesaat sebelum percobaan. Sebagai sampel yang lain, dapat disiapkan juga hati yang telah dihaluskan. Kemudian ada es batu dan juga batang lidi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai langkah kerja atau cara kerja yang kita lakukan pada praktikum kali ini. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, diambil 4 buah tabung reaksi, di mana masing-masing tabung reaksi tersebut diberi kode A, B, C, dan D menggunakan kertas label. Langkah ketiga, diisi masing-masing tabung reaksi tersebut dengan jus wortel hingga mencapai ketinggian 2 cm dari dasar tabung. Langkah yang keempat, kita ambil 4 tabung reaksi lain yang kemudian diisi dengan 3 ml larutan H2O2 atau hidrogen peroksida.
Langkah yang kelima, disiapkan 4 buah penangas air, yaitu dengan label A berisi es, B berisi air keran, C berisi air dengan suhu 36 sampai 37 derajat Celcius, dan D berisi air dengan suhu 65 sampai 70 derajat Celcius. Selanjutnya, langkah yang keenam, untuk tabung reaksi A yang telah berisi jus wortel tadi, kita ambil dan juga kita ambil satu tabung reaksi lain lagi yang terisi larutan H2O2. Kemudian kita masukkan ke dalam penangas air A, yaitu berisi es, dan diinkubasi tabung reaksi tersebut selama 10 menit. Setelah masa inkubasi 10 menit kedua tabung reaksi tersebut, kemudian kita ambil dan dituangkanlah tabung reaksi berisi H2O2 ke tabung reaksi yang berisi jus wortel pada suhu yang sama. Lalu segera tutup mulut tabung reaksi dengan ibu jari. Kemudian diamati proses pembentukan gelembung gas yang terjadi. Di mana di sini untuk kode tabung reaksi dengan suhu 0 derajat kurang 0 derajat Celcius mengalami pembentukan gelembung secara lambat pada waktu 20 detik tidak terdapat gelembung. Pada waktu 40 detik tinggi gelembung yaitu 0 cm. Pada waktu 60 detik tinggi gelembung menjadi 0,1 cm. Pada waktu 80 detik tinggi gelembung mencapai 0,3 cm. Selanjutnya, bakarlah sebatang lidi. Kemudian lidi yang telah dibakar tersebut dimasukkan segera ketika ibu jari membuka mulut tabung reaksi, dan kita amati bara api pada lidi tersebut, di mana ketika lidi tersebut dimasukkan dalam tabung reaksi, itu nyala api atau bara api yang ada pada lidi tersebut sangat redup. Untuk selanjutnya yaitu pada tabung dengan kode B, di mana tabung tersebut yang telah terisi jus wortel dengan kode B, dan juga tabung reaksi lain dengan isi larutan H2O2 sebanyak 3 ml kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam penangas air B yang berisi air keran, dan kita inkubasikan kedua tabung ini selama 10 menit. Setelah masa inkubasi 10 menit, diambil kedua tabung reaksi tersebut, kemudian tabung yang berisi H2O2 dituangkan ke dalam tabung yang berisi jus wortel pada suhu yang sama. Tutup segera mulut tabung reaksi dengan ibu jari. Kemudian dilakukan pengamatan proses pembentukan gelembung gas, di mana pada kode tabung reaksi B ini dengan suhu 27 derajat Celcius, pembentukan gelembung yang terjadi sangatlah lambat. Kemudian tinggi gelembung pada 20 detik pertama itu tidak ada. Pada tinggi gelembung setelah 40 detik 0,1 cm. Tinggi gelembung pada 60 detik yaitu 0,2 cm. Tinggi gelembung pada 80 detik sebanyak 0,3 cm. Selanjutnya dilakukan uji bara api,
di mana sebatang lidi dibakar, kemudian dimasukkan segera ke dalam tabung reaksi. Ketika ibu jari membuka mulut tabung reaksi, kemudian diamati bara api pada lidi tersebut. Bara api yang terjadi pada lidi tersebut pada tabung reaksi dengan kode B yaitu redup. Selanjutnya adalah hasil dari percobaan pada tabung reaksi C. Tabung reaksi C yang telah diisi jus wortel sampai setinggi 2 cm dari dasar tabung diinkubasi bersama tabung berisi hidrogen peroksida sebanyak 3 ml. Proses inkubasi dalam air bersuhu 37 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah diinkubasi, hidrogen peroksida dimasukkan ke dalam tabung berisi jus wortel dan ditutup rapat dengan ibu jari. Diamati perubahan yang terjadi setiap 20 detik. Pada 20 detik pertama, terbentuk gelembung setinggi 0,1 cm. Pada 20 detik kedua, terbentuk gelembung setinggi 0,3 cm. Pada 20 detik ketiga, terbentuk gelembung setinggi 0,5 cm, dan pada 20 detik terakhir terbentuk gelembung setinggi 0,6 cm. Pembentukan gelembung terjadi sangat cepat. Setelah 20 menit keempat, tutup tabung dibuka dan dimasukkan batang lidi yang sudah dibakar secara langsung, dan nyala api setelah dimasukkan tabung adalah menyala. Dan yang terakhir adalah hasil dari percobaan pada tabung D. Seperti tabung lain, tabung reaksi C juga telah diisi jus wortel sampai setinggi 2 cm dari dasar tabung. Diinkubasi bersama tabung berisi hidrogen peroksida sebanyak 3 ml. Proses inkubasi dalam air bersuhu 65 derajat Celcius dengan durasi 10 menit. Setelah inkubasi, hidrogen peroksida dimasukkan ke dalam tabung berisi jus wortel dan ditutup rapat, lalu diamati perubahan yang terjadi setelah 20 detik. Pada 20 detik pertama, belum terbentuk gelembung sama sekali. Pada 20 detik kedua, juga belum terbentuk gelembung. Pada 20 detik ketiga, terbentuk gelembung setinggi 0,1 cm. Dan pada 20 detik terakhir, terbentuk gelembung setinggi 0,2 cm. Pembentukan gelembung terjadi dengan lambat. Setelah 20 menit keempat, tutup tabung dibuka dan dimasukkan batang lidi yang sudah dibakar secara langsung. Dan nyala api setelah dimasukkan tabung adalah nyala, namun semakin redup dengan cepat dan akhirnya mati. Setelah pemaparan dasar teori, langkah kerja, dan hasil praktikum, diharapkan teman-teman mengisi tabel ini dan mengerjakan soal-soal yang telah tertera untuk selanjutnya dikerjakan untuk laporan atau laporan praktikum. Terima kasih banyak atas perhatian yang baik dari teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mengundurkan diri. Dengan hanya ini yang dapat kami paparkan. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.